Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan PJJ. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silahkan sekarang anak-anak murojaah terlebih dahulu ya selama 3 menit. Kalian baca surat pendek di juz 30, boleh masing-masing individu mau surat apa saja. Jika sudah selesai, silahkan membuka elok ya. Silahkan membuka elok di HP atau di laptopnya masing-masing ya. LMS eloknya. Jangan lupa setelah kalian membuka elok tersebut, isi absensi di situ ya, LMS eloknya. Silahkan kalian isi absensi, dan absensi itu tiap pertemuannya wajib ya. Kalian jangan lupa untuk mengisi absensi dan nanti akan dilihat dari keaktifan kelasnya juga. Baiklah, Bapak akan lihat absensi terlebih dahulu ya nanti di elok untuk mengecek kehadiran kalian dan melalui WhatsApp group melihat keaktifan di kelas. Oke, jika sudah, kita lanjutkan. Nah, pertemuan kita hari ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang gerak parabola. Nah, untuk bab syaratnya itu yaitu sebelumnya sudah dipelajari ya, materi gerak lurus dan juga vektor ya. Ini jadi untuk mempelajari gerak parabola ini kalian harus menyelesaikan bab vektor dan gerak lurus ini dengan baik. Langsung saja Bapak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang anak-anak harus dapat menentukan besaran-besaran pada gerak parabola dengan vektor. Yang berikutnya, menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor dan menyajikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisiknya. Nah, untuk submateri di gerak parabola yang akan kita bahas, yang pertama, besaran-besaran pada gerak parabola dengan menggunakan vektor. Yang kedua, persamaan vektor posisi dan kecepatan pada gerak parabola. Dan yang terakhir, menentukan tinggi maksimum dan jarak terjauh pada gerak parabola. Bapak akan bahas satu persatu. Nah, kita persepsi terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada atlet basket atau yang ikut ekskul basket di sekolahnya. Ya, tentu saja ada ya. Nah, pada sore hari, mungkin saja kamu dan teman-temanmu itu hendak bermain basket di sekolah untuk mengikuti kegiatan ekskul. Nah, salah satu temanmu melemparkan bola ke dalam ring, baik itu secara free throw ataupun dengan layup shoot ataupun yang lainnya ya. Nah, apakah kamu tahu gerakan apa yang terjadi? Ya, yang tahu? Oke, jadi gerak yang terjadi itu disebut sebagai gerak parabola. Nah, gerak parabola ini adalah gerak dengan lintasan yang berbentuk parabola. Nah, kita sudah bahas juga di materi sebelumnya untuk gerak lurus ya. Gerak lurus adalah gerak dengan lintasan berbentuk lurus. Sedangkan untuk gerak melingkar adalah gerak dengan lintasan berbentuk melingkar. Begitu juga dengan parabola. Gerak dengan lintasan berbentuk parabola. Jadi yang dilihat adalah lintasannya itu berbentuk seperti apa. Oke, dari penerapan dalam kehidupan sehari-hari tadi, misalnya kita melemparkan bola ke dalam ring, nah itu kenapa bisa disebut sebagai gerak parabola? Nah, bola basket yang dilemparkan ke atas ring ini kita sebut sebagai gerak parabola karena ini terjadi ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut elevasi terhadap garis mendatar atau sumbu X horizontal. Nanti kita akan tinjau itu baik dari gerak lurus beraturannya atau dari gerak lurus berubah beraturannya. Lanjutkan.
Seorang ilmuwan fisika yang bernama Galileo dalam bukunya yang berjudul Discourse on Two New Science itu mengemukakan sebuah ide yang berguna dalam menganalisis gerak parabola seperti ini. Dia mengungkapkan bahwa kita dapat memandang gerak parabola ini sebagai GLB atau gerak lurus beraturan yang kita tahu pada sumbu horizontal. Pada sumbu X kita dapat meninjaunya dengan gerak lurus beraturan. Sedangkan untuk sumbu Y yang itu vertikal itu dapat kita tinjau dari gerak lurus berubah beraturan secara terpisah. Itu saja. Jadi nanti kita akan melihat tinjauannya dari sumbu X dan tinjauannya dari sumbu Y. Nah, tiap gerak tersebut tidak saling mempengaruhi, akan tetapi gabungan keduanya menghasilkan gerak parabola. Di sini ada dua tinjauan ya, dua pandangan. Nah, misalnya gerak sebuah bola yang dilemparkan horizontal jatuh dengan percepatan ke bawah. Ini gambar yang ini ya, dilemparkan horizontal jatuh ke bawah. Ini akan sama dia percepatannya dengan seandainya bolanya kita jatuhkan secara bebas atau yang kita kenal sebagai gerak jatuh bebas. Sehingga dari sini kita dapat mengetahui bahwa baik itu gerak sebuah bola yang dilemparkan horizontal ataupun yang dijatuhkan secara bebas itu memiliki percepatan ke bawah. Artinya percepatan gravitasinya bernilai negatif karena dia arahnya ke bawah. Dari sini kita dapat mengetahui nanti bahwa untuk G-nya itu adalah bernilai negatif. Agar dapat lebih memahami, kita akan mempelajari materi gerak parabola ini dengan seksama. Mari disimak. Submateri yang pertama, besaran-besaran pada gerak parabola dengan vektor tentunya. Oke. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengenal atau kita telah mempelajari bahkan sudah mengerti besaran-besaran pada gerak lurus. Ada apa saja? Ya, ada salah satunya ada perpindahan, ada kecepatan, dan ada juga percepatan. Salah satu besaran-besaran yang ada di gerak lurus. Dan juga kita telah mengetahui vektor, baik itu secara posisi ataupun secara kecepatannya ya. Oke. Dalam gerak parabola sendiri itu terdapat besaran-besaran juga, yaitu vektor posisi, vektor kecepatan awal, vektor kecepatan, dan vektor percepatan. Nah, sebelum mempelajari besaran ini, perhatikan gambar berikut di sini. Kita dapat meninjaunya ya. Dari gambar ini kita dapat menentukan posisinya, kecepatannya, dan percepatan partikel menggunakan tentunya vektor-vektor satuan. Nah, lebih jelasnya, di materi vektor kita mengetahui bahwa vektor posisi adalah R sama dengan XI tambah YJ. Dan untuk vektor kecepatan awal, P0 sama dengan P0 XI tambah P0 YJ. Sedangkan vektor kecepatannya, P sama dengan PXI tambah PYJ. Dan vektor percepatan, G sama dengan min G. Seperti yang tadi sudah dibahas, kecepatan gravitasinya bernilai negatif. Sedangkan untuk kecepatan itu di bumi adalah G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, pada materi vektor, sebelumnya kita mengetahui vektor-vektor satuan yang dinyatakan dalam I dan J. Misalkan pada vektor A itu besarnya adalah akar AXI kuadrat tambah AYJ kuadrat. Sehingga nanti jika mencari kecepatan di vektor A, PXI kuadrat tambah PYJ kuadrat. Dan untuk arah vektornya, tan theta sama dengan AY per AX. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui bahwa untuk menganalisis gerak parabola itu dengan meninjau gerak lurus beraturan pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y secara terpisah. Nah, untuk pada sumbu X sendiri itu berlaku persamaan gerak lurus beraturan. P sama dengan P0 itu tetap. Artinya kecepatan itu sama dengan kecepatan awalnya, yaitu konstan. Dan untuk posisi benda itu dapat dicari dengan posisi benda awal terhadap sumbu X ditambah dengan kecepatan awal benda terhadap sumbu X dikali dengan waktunya. Nah, jika tadi kita tinjau terhadap sumbu X, bagaimana dengan sumbu Y? Jika pada sumbu X berlaku persamaan umum gerak lurus beraturan, pada sumbu Y berlaku persamaan umum gerak lurus berubah beraturan. Sehingga nanti P sama dengan P0 plus AT dan X sama dengan X0 plus P0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, karena kita tahu nilai A-nya itu adalah negatif K ya percepatan gravitasinya, maka di sini PY kecepatan benda pada saat T terhadap sumbu Y itu sama dengan kecepatan awal benda terhadap sumbu Y dikurangi dengan percepatan gravitasinya dikali dengan waktu. Oke. Ini kita jadi intinya gini, pada sumbu X itu menggunakan GLB, pada sumbu Y itu menggunakan
GLBB. Artinya kalian harus mengenal persamaan umum baik itu dari GLB ataupun GLBB yang akan digunakan pada materi gerak parabola. Nah, lalu kecepatan partikel pada suatu bidangnya seperti apa? Di materi vektor, Bapak sudah jelaskan ya, di penguraian vektor, kita menggunakan analisis ya. Nah, di sini untuk mencari P0x itu P0 cos theta. Sedangkan P0y sama dengan P0 sin theta. Kenapa di sini untuk P0x itu menggunakan cos dan P0y menggunakan sin? Oke, untuk P0x adalah kecepatan awal benda pada sumbu x. Artinya kecepatan yaitu terhadap sumbu x. Nah, sumbu x sendiri itu sudutnya membentuk sudut cos. Sedangkan kita tahu cos itu adalah samping dibagi dengan miring. Nah, sedangkan untuk yang P0y atau kecepatan awal pada sumbu y itu adalah P0y, P sama dengan P0 sin theta. Karena kita harus tahu di sini untuk P0x itu membentuk sudut cos dan untuk yang ini membentuk sudut sin, maka tulis seperti ini untuk analisis dari vektornya. Nah, setelah kita memahami materi itu, kita dapat mengetahui kecepatan bendanya ya. Tadi sudah dijelaskan, arahnya P sama dengan akar Px kuadrat tambah Py kuadrat. Untuk besarnya dan untuk arahnya tan theta sama dengan Py per Px. Nah, di sini kita juga dapat menyatakan kecepatan awal P0x dan P0y dengan besarnya, kelajuan awal dan sudut alfa terhadap sumbu x positif. Dengan demikian, untuk mencari P0x, kita dapat mencari dengan P0 cos alfa, dan untuk mencari P0y sama dengan P0 sin alfa. Oke. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, dapat kita nyatakan dalam persamaan vektor posisi dan vektor kecepatan gerak parabola. Untuk vektor posisi seperti ini menggunakan x0 plus P0xt, P0xt, I tambah Y sama dengan Y0 plus P0Y tambah setengah AY T kuadrat. Di sini kita pahami lagi, untuk AY-nya itu bernilai min G. Ini untuk percepatan vektor kecepatannya. Oke. Nah, yang selanjutnya, menentukan tinggi maksimum dan jarak terjauh pada gerak parabola. Oke. Ada dua hal yang sering ditanyakan dalam soal gerak parabola. Baik itu di soal ujian nasional, atau misalkan di soal olimpiade, atau di soal-soal penilaian harian lainnya, itu yang sering kali keluar atau sering kali muncul itu tinggi maksimum dan jarak terjauh. Untuk dapat lebih memahami, coba perhatikan gambar berikut. Di sini, tinggi maksimum yaitu titik paling tinggi yang dicapai dalam gerak parabola yang disebut sebagai titik tertinggi. Nah, di sini berarti tinggi maksimumnya ada XH dan YH di sini. Nah, bagaimana dengan syaratnya? Syarat suatu benda mencapai titik tertinggi yaitu ketika Py-nya sama dengan 0, artinya kecepatan pada sumbu Y-nya itu adalah sama dengan 0. Nah, lalu kecepatan pada titik tertinggi H ini dapat kita ketahui dengan Px sama dengan P0x, artinya kecepatan pada sumbu X sama dengan kecepatan awal pada sumbu X. Nah, dengan menggunakan syarat ini, Py sama dengan 0, kita dapat memperoleh yang pertama, waktu untuk mencapai titik tertinggi, TH. Untuk mencapai waktu tertingginya, T-nya sama dengan P0Y per G. Dengan P0Y, tadi kita sudah bahas, P0Y adalah P0 sin alfa. Nah, sehingga nanti TH sama dengan P0 sin alfa per G. Atau di dalam beberapa sumber, T aja ya tulisnya cukup karena dia menyatakan waktu. T sama dengan P0 sin alfa per G. Sedangkan untuk posisi benda terhadap sumbu X dan sumbu Y ini dapat kita ketahui dari pada saat dia mencapai titik tertinggi, artinya XH dan YH. Untuk XH-nya, itu P0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Sedangkan untuk tinggi maksimumnya P0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, di materi terakhir ini Bapak akan menjelaskan tentang materi jarak terjauh ya. Jadi titik paling jauh yang dicapai dalam gerak parabola ini kita sebut sebagai titik terjauh. Nah, misalkan jika titik awal pelemparan adalah O dan titik tempat benda tiba di tanah adalah A, maka titik terjauhnya adalah OA. Kita beri simbol R.
untuk jarak terjauh ini. Nah, untuk syarat untuk jarak terjauh ini adalah YA-nya sama dengan 0, sehingga diperoleh waktu untuk mencapai titik terjauh, T-nya sama dengan 2pi-OY, 2pi0Y per G. Dengan pi0 kita tahu tadi, pi0 sin alfa, sehingga T-nya sama dengan 2pi0 kali sin alfa per G. Itu untuk waktu mencapai titik terjauh. Sedangkan untuk jarak terjauhnya adalah XA sama dengan pi0 kuadrat kali sin 2 alfa per G. Oke, jadi tadi kita sudah membahas materi tentang besaran-besaran pada gerak parabola, persamaan vektor posisi dan kecepatan pada gerak parabola, dan yang terakhir ini menentukan tinggi maksimum dan jarak terjauh. Oke, any question? Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di LMS nya atau WhatsApp grup fisika kelasnya masing-masing. Setelah ini, silahkan jika kalian sudah menonton video pembelajaran ini, artinya kalian sudah harus paham arti apa yang disampaikan. Lalu nanti kita lakukan diskusi di WhatsApp group ya, kisaran 30 menit. Nanti Bapak akan berikan pertanyaan, lalu nanti anak-anak diwajibkan untuk menjawab ya per individunya masing-masing. Lalu setelah kita mengadakan diskusi, Bapak akan adakan simulasi praktikum virtual menggunakan PET untuk gerak parabola ini. Cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.